Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Dawasa Putra dari program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya dari kelas 2024B dengan nomor induk mahasiswa 24040254103. Di sini saya akan mempresentasikan soal ujian akhir semester 1. Untuk soal nomor 1, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Politik pasti mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan berdampak pada berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan transportasi. Contoh nyata yang ada di Indonesia dengan adanya kebijakan pemerintah seperti pada program pendidikan wajib 12 tahun. Kedua, program KIP pada aspek pendidikan. Pada aspek ekonomi seperti pertama, PPN, UMR suatu daerah provinsi, dan UMK yang berlaku di kabupaten atau kota. Pada aspek kesehatan dengan adanya program BPJS untuk asuransi kesehatan. Pada aspek lingkungan dengan membuat kebijakan seperti pengurangan penggunaan sampah plastik yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mengatur tentang pengurangan penggunaan plastik. Pada aspek sosial, undang-undang yang mengatur bantuan langsung tunai atau bisa disebut dengan BLT adalah Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005. Kebijakan yang saya sebutkan menunjukkan keputusan politik dapat memberi dampak pada aspek yang signifikan pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Selanjutnya, nomor 2. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Pancasila berperan sebagai dasar negara, ideologi negara, pedoman politik, landasan hukum, dan kebijakan negara. Sebagai landasan hukum, kebijakan negara, Pancasila menjadi dasar pokok hukum produk undang-undang yang sejalan dengan Pancasila. Seperti Undang-Undang Pemilu Indonesia yang sangat demokratis sesuai dengan sila keempat pada Pancasila. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah memungkinkan keberagaman budaya lokal tetap dihormati yang sejalan dengan sila ketiga. Pada poin politik, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang sesuai dengan sila ketiga. Menghormati antar suku beragama, menghormati perbedaan pendapat. Seperti itu. Musyawarah dalam pengambilan keputusan termasuk dalam sila keempat pada Pancasila. Contohnya, dalam pengambilan keputusan secara musyawarah untuk menghindari keputusan yang otoriter. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan menghindari tindakan radikal seperti pemerintah menjalankan program deradikalisasi. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang ada
yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Untuk kelebihan sistem multipartai yaitu representasi keberagaman kepentingan dengan banyaknya partai berbagai kelompok masyarakat berdasar etnis, suku, agama memiliki kesempatan untuk mewakili pemerintahan. Contohnya, suatu partai yang mewakili aspirasi dengan ideologi nasionalis yang dibangun PDIP memastikan sistem kelompok politik mayoritas dan minoritas memiliki wadah politik yang baik. Untuk kekurangan dalam sistem multipartai yaitu fragmentasi politik yang menyebabkan perpecahan hingga sulit mencapai konsensus atau pengambilan keputusan. Contohnya seperti banyaknya pejabat yang korupsi, tandanya biaya politik yang tinggi karena adanya sistem multipartai. Dan koalisi tidak solid, tidak dapat menyatukan ideologi sehingga sulit dalam mengambil keputusan secara bersama untuk hal yang baik dalam pemerintahan. Selanjutnya nomor 4. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis, namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Yang pertama, saya akan mengkritik pemerintahan yang tidak sesuai atau sejalan dengan Pancasila, sila kelima. Partai politik sebagai aspirasi rakyat dan sebagai wadah rekrutmen politik. Langkah yang dapat dilakukan dalam reformasi partai yaitu dengan mereformasi struktur internal partai dengan penghapusan politik dinasti di dalamnya. Kedua, rotasi kepemimpinan pada pemilu. Ketiga, reformasi rekrutmen dan seleksi kader dengan melakukan pemilihan ulang anggota partai dan penguatan representasi kelompok minoritas. Selanjutnya soal nomor 5. Bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Praktik politik di Indonesia saat ini tidak selaras dikarenakan jauh dari cita-cita dasar negara Indonesia. Berdasarkan isu-isu yang ada di luar sana seperti pada media sosial, dengan contohnya maraknya korupsi 300 triliun, apakah pemerintah sudah adil dalam menjalankan hukum tersebut? Dan juga apakah pemerintah sudah melakukan pemerataan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur? Belum. Karena sila-sila yang tertera tidak semua sudah diterapkan sebagai misi-misi yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Seperti pada pasal 34 ayat 1 dan 2 tentang kesejahteraan sosial untuk membantu fakir miskin dan anak terlantar. Hal itu tidak selaras dengan cita-cita negara sebab negara belum melakukan tindakan tersebut secara merata.
implementasi kepentingan ekonomi dan masalah lapangan kerja, seperti pada contoh kasus ketimpangan lapangan kerja antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa yang sangat berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.